Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi yang saya buat, yaitu kebijakan sebagai perkembangan pendidikan pesantren di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Panglima Bunaya Firda Syahda dari PAIE semester 5. Terus yang selanjutnya kita masuk ke poin A, kebijakan pendidikan pesantren. Pengertian kebijakan pesantren sendiri yaitu merupakan sebuah aturan yang menjadi program dalam mencapai tujuan secara formal yang bersifat terarah demi mencapai nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Jadi kebijakan adalah hal yang formal yang dimana sifatnya itu terarah demi menciptakan nilai-nilai yang berguna bagi masyarakat kemudian hari. Dalam proses analisis kebijakan tidaklah mudah. Di sini dibutuhkan suatu cara untuk menciptakan kebijakan yang sesuai dengan tujuan. Karena pengambilan kebijakan merupakan suatu bentuk keputusan, terutama dalam sebuah lembaga pendidikan, tindakan keputusan yang diambil tersebut akan menjadi pedoman masyarakat. Jadi dalam pengambilan kebijakan tidak harus serta-merta tidak kok senonoh langsung jadi. Semuanya melewati prosedur atau regulasi yang telah ditentukan. Karena pada intinya kebijakan tersebut akan menjadi pedoman masyarakat. Dalam kehidupan manusia, pendidikan sangatlah penting untuk mewujudkan sumber daya manusia. Pendidikan merupakan social investment atau investasi sumber daya manusia. Melihat hal yang demikian, pendidikan sebagai ajang dalam menanamkan nilai-nilai, pengetahuan, pengalaman, pendidikan karakter dan lain sebagainya. Baik, yang selanjutnya pengertian pesantren. Mungkin ini sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman, tapi saya akan coba hantarkan sedikit. Pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan yang berada di Indonesia yang menjadi wadah-wadah ilmu agama. Mas Luhu mendefinisikan pesantren merupakan lembaga tradisional Islam yang mana substansinya mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan norma agama Islam sebagai pedoman. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pesantren merupakan suatu tempat pendidikan yang menekankan pelajaran agama Islam yang di dalamnya terdapat beberapa elemen seperti asrama, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab dan kiai. Yang selanjutnya yaitu sejarah pesantren. Sebelum membahas mengenai sejarah berdirinya pesantren, perlu digarisbawahi bahwasanya tidak semua catatan sejarah itu sama mengenai awal berdirinya pesantren. Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan yang muncul sebelum kedatangan Islam di Nusantara. Pada masa pra-Islam, lembaga pendidikan di pesantren berfungsi sebagai pencetak hidup Buddha. Sedangkan pada masa Islam, pesantren berkembang menjadi pembelajaran ilmu-ilmu Islam. Jadi pada masa pra-Islam, pesantren tersebut malah justru itu sebagai pencetak hidup Buddha. Sedangkan pada masa Islam dan sampai sekarang pesantren menjadi pembelajaran ilmu-ilmu Islam. Sejarah berdirinya pesantren berkembang di Indonesia sebelum Indonesia merdeka dan terus berjuang menyelenggarakan pendidikan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Namun dalam hal kebijakan pendidikan pesantren, pemerintah dianggap belum begitu perhatian dalam memberdayakan pendidikan yang ada di pesantren. Ini menjadi kesenjangan sosial antara pendidikan pesantren dan non pesantren. Ini yang sering disebut dengan dualisme pendidikan yang terjadi sekarang ini. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke poin B, perkembangan pendidikan pondok pesantren. Ini dari analisa saya dari berbagai sumber. Seiring berkembangnya zaman, di era globalisasi ini, pesantren berupaya melakukan perubahan agar tetap eksis. Tidak hanya mendukung kontinuitas pondok, akan tetapi juga bermanfaat pada santrinya. Maksud di sini tidak mendukung kontinuitas pondok, akan tetapi juga bermanfaat pada santrinya. Fokus pondok tidak hanya pada keberlangsungan hidup lembaga pendidikan tersebut, tapi juga fokus kepada muatan yang diberikan kepada santrinya itu bisa bermanfaat ke depannya atau tidak. Karena di sini sudah juga merupakan solusi dari problema yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sendiri, yaitu pendidikan yang semakin lemah. Dan hal itu menunjukkan perkembangan pesantren sangat pesat dapat dilihat dari jumlah pesantren dan para santrinya.
Pesantren semakin maju berkat dukungan dari masyarakat, terutama keluarga besar pondok pesantren. Tidak hanya sebagai tempat mengaji, pesantren juga digunakan sebagai ajang berdakwah dan tentunya dapat mencetak generasi penerus bangsa yang bermoralitas, berkarakter dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Dan semoga saja pesantren juga bisa menjadi solusi untuk problem bangsa yang belum terpecahkan sampai hari ini, problem bangsa yang menjadi polemik, yang banyak dinamika. Di sini semoga pesantren kedepannya juga bisa menjadi solusi terhadap pemecahan permasalahan tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Oh iya, yang saya maksud tadi permasalahan tersebut yaitu pendidikan Indonesia ya, yang di slide 5. Semoga pesantren bisa menjadi solusi atas permasalahan pendidikan di Indonesia ini. Ada kurang lebihnya, saya minta maaf karena sejatinya saya hanyalah sebagian kecil dari alam semesta ini. Wa hum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.